Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan teratur ya. Serta jangan lupa untuk berolahraga supaya tubuh kalian tetap terjaga kesehatannya. Selain menjaga kesehatan jasmani, kesehatan rohani juga harus kita jaga. Karena itu, sebelum kita memulai kegiatan aktivitas sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Pertama, dalam 1 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua, dalam 2 Korintus 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Anak-anak, suatu kali ada seorang ibu yang melihat anak tetangganya yang sedang sakit. Ibu ini tergerak hatinya untuk menolong. Namun karena ia tidak memiliki cukup uang, ibu ini lalu pergi ke tetangga yang lain untuk meminjam uang. Tetangga bertanya, akan digunakan untuk apa uang ini? Ibu ini menjawab bahwa uang itu akan digunakan untuk menolong anak tetangganya yang sedang sakit. Ketika mengetahui hal itu, tetangganya tidak bersedia meminjamkan uang kepadanya. Tetangga ini kemudian berkata pada ibu ini bahwa niat untuk memberi bantuan pada anak tetangganya yang sakit adalah hal yang baik. Namun, jika ingin memberi bantuan, haruslah berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan memaksakan diri. Memberi bantuan dengan memaksakan diri walaupun diawali dengan niat baik, tidak akan menjadi berkat, sebaliknya akan merugikan orang lain. Anak-anak, dari kisah ibu ini kita belajar bahwa ketika kita melihat orang yang ada di sekitar kita mengalami kesulitan, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus memberi pertolongan. Akan tetapi ketika kita memberi pertolongan, kita harus melakukannya dengan benar, yaitu pertama, memberi dengan rela hati. 1 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Anak-anak, memberi dengan rela hati artinya memberi dengan kemauan sendiri, tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan balasan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Melalui tulisan ini, Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar tidak lupa untuk berbagi berkat kepada jemaat di Yerusalem yang membutuhkan bantuan mereka. Rasul Paulus juga menegaskan agar ketika mereka memberi, mereka tidak merasa dipaksa oleh Rasul Paulus, melainkan dapat memberi atas kemauan mereka sendiri dengan sukacita. Memberi bukan hanya dengan rela hati, tetapi juga lebih dengan sukacita. Ini berarti ketika kita memberi, kita tidak merasa khawatir akan kekurangan. Sebaliknya, kita bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan memberi kita kelebihan sehingga kita dapat memberi. Kedua, memberi sesuai dengan apa yang ada atau kita miliki. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Anak-anak, memberi selain dengan rela hati juga harus berdasarkan apa yang ada pada kita, berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak harus mencari, bahkan memaksa harus mengadakan sesuatu supaya kita dapat memberi. Tuhan memberkati kita dengan banyak hal, sehingga kita dapat memberi bukan hanya selalu dalam bentuk uang, melainkan bisa juga kita memberi berupa tenaga,
Misalnya, ketika di rumah, kita bisa memberi bantuan kepada orang tua untuk membersihkan rumah, mencuci piring, atau pekerjaan yang lain. Kita juga bisa memberikan bantuan untuk mengajar teman kita yang belum memahami pelajaran di sekolah. Memberi perhatian kepada teman kita yang sakit dengan mengunjunginya atau mendoakan mereka. Itu juga salah satu cara kita memberi. Kita memberi apa yang kita berikan, yaitu apa yang ada pada kita. Anak-anak, mari terus belajar hidup memberi dengan rela hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memberi dengan rela hati karena kita tahu apa yang kita miliki saat ini adalah berkat dari Tuhan. Mari belajar memberi tanpa paksaan, dengan sukacita dan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Amin.